Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan di seluruh dunia. 3 bulan ini ya, dari sejak Oktober, November, Desember, Januari ya. Oktobernya nggak dihitung karena di tanggal 20 Oktober nih. Ada dua presiden baru di dunia, presiden yang sangat penting, presiden dari negara yang amat sangat penting. Yang pertama dari Indonesia, dilantik 20 Oktober 2024, beliau adalah Presiden Prabowo Subianto, presiden kita. Kemudian 3 bulan kemudian, di tanggal 20 Januari 2025, dilantiklah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ya, beliau ini dilantik yang kedua kali setelah menjadi presiden yang ke-45 diselingi sama Joe Biden, lalu sekarang beliau. Dua orang ini ya tentu saja menjadi presiden yang sangat powerful ya, karena dua-duanya adalah presiden dari negara yang saat ini juga sangat sangat diperhitungkan. Tetapi di sisi lain secara kontradiktif, dua-duanya ini menghadapi sebuah keadaan yang sangat luar biasa dan sangat penuh tantangan bagi seorang kepala negara ya. Sama kondisinya ya. Indonesia sedang dilanda kehancuran ekonomi, hukum, sosial, politik, segregasi masyarakat, ancaman disintegrasi bangsa gara-gara rezim sebelum Presiden Prabowo. Ya, udah deh, pokoknya udah ancur-ancuran. Kemudian diterpa dengan isu yang luar biasa, diterpa dengan isu kolonialisme baru dengan adanya reklamasi-reklamasi dan penggarongan tanah-tanah pesisir di 41 titik di seluruh Indonesia, belum lagi penggarongan tanah-tanah yang saat ini mungkin mostly 90% sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha dan hanya menyisakan mungkin antara 2 sampai 10% masih dimiliki oleh rakyat Indonesia sendiri ya. Jadi seperti itu keadaan di Indonesia betul-betul sangat mengancam, betul-betul sangat mengenaskan dan betul-betul sangat membutuhkan langkah-langkah cerdas, taktis, strategis, cepat, tangkas dari Presiden Prabowo untuk menyelamatkan Indonesia. Nah, padahal Presiden Prabowo sendiri kan percaya kalau tahun 2030 Indonesia bakal bubar. Itu kan ini kan hal-hal yang bersifat sangat kontradiktif satu sama lain ya. Ini yang terjadi di Indonesia. Nah, di Amerika tuh bagaimana? Sekarang ini kondisi Amerika juga sama-sama mengenaskannya ya. Amerika itu frankly sudah dilanda kebangkrutan, penduduknya itu banyak sekali yang homeless, unemployed dan udah serem sekali lah situasi di sana juga dan itu yang dihadapi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jadi mereka ini berada dalam situasi-situasi yang ya 11-12 lah. Indonesia dengan segala kehancuran silang sengkarut dalam segala dimensi, Amerika tuh juga sama gitu. Nah, tetapi ada langkah-langkah yang sangat berbeda ya kalau saya secara pribadi itu melihat eh, kita lihat dari Donald Trump sendiri aja ya. Kan baru tanggal 20 Januari itu berarti baru 10 hari ya menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat lagi nih. Tapi apa aja yang dilakukan itu langkah-langkahnya itu benar-benar yang boleh dibilang tuh amat sangat kontroversial. Semua pihak yang mengancam keberlangsungan Amerika, semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Joe Biden, 80% itu dianulir, 80% itu dibatalkan oleh Donald Trump karena sekarang ini dia mengedepankan yang namanya America First ya. Jadi dia melindungi rakyat Amerika, dia melindungi kepentingan Amerika dan 80% dari kebijakan-kebijakan Presiden Joe Biden itu dianulir, dibatalkan. Ini satu hal yang amat sangat kontroversial dan berani dilakukan oleh Donald Trump. Mestinya di tanah air, mestinya di Indonesia, Presiden Prabowo juga harus seberani Presiden Trump dong ya. Presiden Prabowo itu harus melihat bahwa mungkin nggak cuma 80%, 100% kebijakan-kebijakan dari presiden yang lama, Jokowi, itu sebetulnya harus dibatalkan. Sebagian harus ditangguhkan untuk dikaji ulang, sebagian dibatalkan. Itu kalau mau menyelamatkan Indonesia nih Pak Prabowo, sama dengan Pak Trump. 80% kebijakan dari Joe Biden yang menurut kajian dari para
ahli yang berada di sekitar Donald Trump itu layak untuk dibatalkan. Jadilah hari pertama dia langsung membatalkan 80% dari kebijakan dari keputusan Presiden Biden. Ya, seandainya Presiden Prabowo seberani Presiden Trump ya membatalkan 100% dan membatalkan dan menangguhkan kebijakan dari Jokowi 100%. 100% rakyat akan berada di belakang Presiden Prabowo dan akan mendukung beliau. Ya, itu pasti. Nah, kemudian yang kedua, langkah yang nggak kalah kontroversial lagi. Amerika, ya, Donald Trump menyatakan Amerika Serikat keluar dari WHO. Ini kebijakan yang luar biasa kontroversial dan sangat memengaruhi konstelasi global, ya, karena Amerika ini adalah penyandang dana utama dari WHO dan Amerika juga sangat memberikan pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan WHO yang terkait dengan kebijakan yang berlaku secara global. Jadi kalau Amerika keluar dari WHO, satu, WHO pasti akan kelimpungan karena kehilangan penyandang dana terbesar. Kemudian juga pasti area-area seperti pharma industri, kemudian juga para foundation, para donatur yang lain yang berasal dari Amerika juga pasti akan mengurangi atau membatalkan kepenyertaan donasinya kepada WHO, dan ini bisa jadi akan menghasilkan sebuah efek domino, ya, domino efek dari negara-negara yang pada dasarnya tuh nggak suka gitu, nggak setuju dengan kebijakan-kebijakan WHO terutama pada masa pandemi COVID. Ini bisa jadi domino efek, dan ternyata betul ya, pada hari ini Italia pun juga mewacanakan untuk keluar dari WHO. Kalau Italia sudah mewacanakan keluar dari WHO, maka pasti akan diikuti oleh negara-negara yang menjadi sekutu Amerika. Ini bahaya besar bagi WHO, ya, dan sebuah keuntungan besar bagi masyarakat global. Terutama juga kalau Indonesia juga mau mengambil langkah yang sama. Presiden Prabowo juga kalau sampai berani untuk keluar dari WHO, maka hal yang sangat penting dan positif adalah seluruh negara itu bisa melakukan kajian-kajian, bisa melakukan riset, ya, meriset WHO, dan mungkin bisa membentuk organisasi kesehatan dunia yang tidak seperti WHO sekarang gitu. Itu adalah hal yang positif yang semestinya bisa dilakukan dan bisa dilakukan, artinya bisa diambil oleh Presiden Prabowo, ya. Kemudian abis itu nggak kalah kontroversial lagi, Amerika Serikat keluar dari Paris Climate Accord tahun 2016, ya. Itu adalah sebuah agreement atau kesepakatan iklim internasional berdasarkan dari isu isu-isu global climate change yang selama ini didengung-dengungkan, dan Donald Trump adalah orang yang sangat tidak setuju atau sangat tidak percaya dengan yang namanya global climate change. Ini standing posisinya sama dengan saya, ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil di Paris Climate Accord itu adalah kebijakan-kebijakan yang pro terhadap isu global climate change. Sementara Donald Trump tidak bersetuju karena dia punya banyak sekali pemikiran yang tidak bersesuaian dengan Paris Climate Accord ini. Ya, kemudian langkah kontroversial yang ketiga adalah mengumumkan darurat energi nasional, artinya dia akan melakukan koreksi atau perubahan terhadap kebijakan energi nasional Amerika, dan dia menandatangani sejumlah executive order atau perintah eksekutif presiden yang menekankan kebijakan energi yang justru mendukung sektor bahan bakar berbasis minyak, gas, dan batu bara. Dan ini sama seiring dengan kebijakan di mana dia mengeluarkan diri dari Paris Climate Accord, ya. Ya, memang ini langkah-langkah yang sangat kontroversial, tetapi apa yang dilakukan oleh Trump ini sekaligus menunjukkan bahwa dia sangat melindungi dan dia sangat peduli dengan kepentingan rakyat Amerika, ya. Nah, inilah sikap yang diharapkan dilakukan juga oleh Presiden Prabowo untuk isu-isu besar yang terjadi secara lokalisasi di Indonesia, terutama soal reklamasi, kemudian banyak sekali lah, ya, tentang IKN, tentang PIK, kemudian tentang food estate, tentang bahan bakar, dan segala macam yang sangat penting. Dan itu juga kita harapkan seandainya
Presiden Prabowo itu bisa melakukan langkah-langkah seberani Presiden Trump, bisa dipastikan bahwa seluruh rakyat itu akan mendukung beliau. Ya, Bismillah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Presiden Prabowo untuk melakukan langkah-langkah yang super berani seperti yang dilakukan oleh Presiden Trump. Terima kasih atas dukungan Anda. Silakan segera subscribe, like, and share. Kita sama-sama mendakwahkan kebaikan dan kebenaran bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.